Yokoso, balik lagi di channel Zen Temanimo. Manga One Punch Man chapter 183 sudah rilis kemarin, dan sesuai rencana kita akan upload videonya sebelum lebaran. So kita langsung masuk ke pembahasan. Panel pertama kita diperlihatkan keadaan kota A yang sudah hancur berantakan akibat dari pertarungan Tatsumaki versus Saitama. Kita beralih scan ya ke apartemen si Saitama. Di dalam ruangan, tetangga Saitama, para hero kelas A sudah berkumpul dan menunggunya. Mereka sepertinya ada urusan dengan Saitama, tapi rupanya Forte tiba-tiba bersikap sangat baik kepada si Saitama. Hal ini sampai membuat si Saitama merinding ya. Tentu saja hal itu membuat teman-temannya heran mengingat si Forte sebelumnya sempat mengajak duel si Saitama. Mereka pun berpamitan ya, dan Forte menjelaskan apa yang dilihatnya kepada teman-temannya waktu dia dirawat di rumah sakit. Jelas saja teman-temannya tidak bisa langsung percayainya, tapi Forte tetap bersikeras ingin Saitama ada di pihaknya dengan merawat hewan peliharaan dia tentunya. Kita beralih ke gedung bawah ruang penjara, tempat insiden Tsukiyomi terjadi. Terlihat bangkai monster begitu banyak menggumpal di sana. Semua orang heran bagaimana dan siapa yang menghabisi mereka. Tentu saja mereka yang baru datang tidak ada yang tahu kalau Saitama lah yang berjasa membantai para monster tersebut. Saksi mata dari Fubuki Group mencoba memberitahu, tapi hal itu jelas tidak mudah diterima oleh pahlawan lainnya. Eksekutif asosiasi juga datang dan sempat dicurigai keterlibatannya dengan Tsukiyomi Group. Mereka mengelak, tapi Gear Spare membuat deduksi yang menyudutkan mereka. Dan tepat setelahnya Fubuki datang dan meminta berbicara dengan salah satu eksekutif asosiasi yang bernama Mr. McCoy. Dan ternyata secara diam-diam pihak asosiasi menjual para monster. Dari sini kebobrokan pihak asosiasi mulai tercium ya. Tapi Fubuki punya pemikirannya sendiri. Dia bernegosiasi dengan Mr. McCoy, dan yang Fubuki inginkan hanya untuk menutupi kerusakan yang diakibatkan oleh keegoisan kakaknya. Jujur menurut saya pribadi ya, negosiasi ini terlalu menguntungkan pihak asosiasi sih. Scan berpindah kembali ya ke jalanan kota A. Tatsumaki mengeluarkan bongkahan bangkai monster dari bawah tanah. Fubuki mengambil Psekos dari dalam bongkahan bangkai tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil. Mereka benar-benar membuat propaganda. Eksekutif sudah membuat berita palsu dan membuat Tatsumaki seperti hero sesuai yang direncanakan. Saitama yang menonton berita tersebut cukup terkejut ya, mengingat dirinya lah yang menghentikan Tatsumaki, malah disangka monster. Genos dengan sigap hendak menelpon dan menyampaikan keluhan. Tapi saat disebutkan nominal kerugian yang ditanggung pihak asosiasi yang bernilai triliunan, Saitama buru-buru menghentikan si Genos. Berpindah scan ke markas asosiasi, Psekos dinyatakan hilang. Tatsumaki mengatakan dirinya akan bertanggung jawab dan mencarinya sendiri. Ya, itu sontak membuat pihak asosiasi keberatan ya, karena ulah Tatsumaki lah kota jadi berantakan. Tapi faktanya mereka ini meminjam namanya untuk menutupi kebobrokan asosiasi. Ditambah hanya Tatsumaki lah orang yang bisa menangani si Psekos. Nah, alhasil mereka tidak bisa berkata apa-apa ya. Tatsumaki berjalan meninggalkan ruangan. Mr. Meiko menanyai kenapa Tatsumaki jadi baik begitu gitu. Tatsumaki sambil tersenyum berkata, saat ini moodku sedang baik ya. Ini sepertinya efek pertarungannya dengan si Saitama chapter lalu ya. Dia jadi seperti punya teman latihan yang sebanding sekarang. Oke, di panel akhir kita melihat Chill Emperor sedang meretas data asosiasi pahlawan. Dia tampak mengetahui fakta tersembunyi yang ditutup-tutupi oleh pihak asosiasi. Dan babak baru terpecahnya asosiasi beserta lahirnya asosiasi tandingan yakni Neo Heroes sudah dekat. Oke, ditunggu update chapter berikutnya ya di channel ini. Nah, jadi segitu saja saya Zen mengucapkan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. See you minasan.